Ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pada penghujung 2022, Presiden Joko Widodo memutuskan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Menurut keterangan Presiden di Istana Negara Jumat 30 Desember, Indonesia termasuk salah satu dari 4 negara anggota G20 yang berhasil mengendalikan COVID-19. Keseimbangan upaya menangani pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi menjadi kunci keberhasilan Indonesia. Per 27 Desember tercatat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia rata-rata 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Angka positivity rate 3,3%, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit 4,7%, dan tingkat kematian 2,39%. Semua angka ini di bawah standar yang ditetapkan WHO. Presiden menjelaskan, meski aturan PPKM dicabut, bantuan sosial akan tetap diberikan hingga 2023. Walaupun PPKM dicabut, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023, bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, dan beberapa insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan. Menyangkut dicabutnya PPKM, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tidak ada penghapusan mekanisme pelaksanaan tes PCR dan rapid test antigen. Sementara itu, akun aplikasi Peduli Lindungi nantinya tidak diwajibkan dan hanya difungsikan sebagai alarm atau informasi mengenai status kesehatan seseorang. Nanti habis ini kita akan mengeluarkan aturan mengenai rapid test. Jadi orang boleh rapid test. Kita akan keluarkan ini supaya dibuka ke seluruh apotek. Yang penting ada QR code-nya. Jadi kalau positif, lapor aja. Dan kalau lapor, Peduli Lindunginya nggak dihitemin. Jadi bukan berarti dia nggak boleh kemana-mana, tapi kalau dia positif dia tahu. Dia pakai masker dong supaya jangan nularin orang lain. Ya. Itu yang nanti akan kita lakukan secara bertahap. Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 13 April 2020. Kebijakan itu ditetapkan seiring dengan merebaknya kasus COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah membuat sejumlah pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Nama kebijakan pun sempat berganti-ganti, mulai pembatasan sosial berskala besar hingga PPKM dengan tingkatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.